Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Untuk resep yang pertama ada martabak lenggang. Untuk bahan yang pertama saya pakai tepung terigu sebanyak 100 gram, gula pasir sebanyak 2 sendok makan, garam sejumput, baking powder setengah sendok teh, soda kue 1/4 sendok teh, coklato 1 saset, telur ayam utuh 1 butir, dan air putih 150 ml. Selanjutnya kita aduk semua bahan ini hingga tercampur rata dan menjadi halus. Nah, ini sudah halus, sekarang akan saya saring untuk memastikan adonannya tidak ada yang menggumpal. Setelah seperti ini, adonannya siap untuk kita cetak. Selanjutnya, panaskan teflon menggunakan api kecil. Sebelum adonannya dituang, pastikan teflonnya sudah panas. Bisa dites dengan cara seperti ini, diteteskan dengan air. Jika airnya sudah meluap, berarti teflonnya sudah panas. Selanjutnya, tuangkan adonannya ke dalam teflon. Saya menggunakan ukuran sendok sayur seperti ini. Dan ini kita tunggu adonannya sampai berlubang-lubang dan permukaannya menjadi kering. Setelah adonannya sudah berlubang-lubang seperti ini dan permukaannya juga sudah kering, sekarang bisa kita angkat. Selanjutnya kita tuang lagi adonannya sampai habis ya. Nah, ini hasilnya. Untuk satu resep jadi 10 piece seperti ini. Sekarang siap untuk kita beri isian. Untuk isiannya ini bebas ya. Untuk yang pertama ini saya pakai selai coklat. Atau bisa juga kita isi dengan coklat meses ditambah keju seperti ini. Setelah diberi isian, sekarang kita lipat martabak lenggangnya. Kemudian ini akan saya cubit-cubit bagian pinggirannya seperti ini agar merekat. Agar pinggirannya lebih rekat, ini akan saya tekan-tekan menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini hasilnya yang sudah direkatkan, jadinya cantik ya. Alhamdulillah, martabak lenggangnya sudah selesai dan hasilnya cantik-cantik seperti ini. Sekarang akan kita lihat bagian dalamnya. Untuk yang ini isian meses dan keju ya. Nah, ini martabak lenggangnya terlihat sangat lembut ketika dibelah. Untuk isiannya juga ada meses dan keju, ini enak banget. Dan untuk yang isian selai coklat, ini juga tak kalah enaknya. Ketika dibelah terlihat sangat lumer seperti ini. Untuk resep yang kedua ada martabak telur kulit lumpia. Untuk bahan isiannya saya menggunakan bawang merah dan bawang putih. Dan dua bawang ini akan saya rajang halus. Kemudian ada bawang bombay setengah siung. Dan ini akan saya potong kotak-kotak kecil. Daun bawang 4 batang. Dan ini akan saya iris tipis. Sosis ayam atau sapi sebanyak 4 buah. Dan ini sosisnya akan saya belah 4 dan potong dadu. Selanjutnya telur ayam ukuran besar sebanyak 3 butir. Dan ini akan saya kocok lepas hingga tercampur. Nah, ini bahan isiannya sudah siap, sekarang bisa langsung kita masak. Pertama, siapkan wajan dan masukkan sedikit minyak. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putihnya dan ini kita tumis hingga harum. Setelah harum, bisa kita masukkan bawang bombaynya.
Kemudian tumis kembali hingga bawang bombaynya menjadi layu. Nah, setelah seperti ini, sekarang bisa kita masukkan daun bawangnya. Dan kita aduk-aduk kembali hingga daun bawangnya menjadi layu dan tidak berbau langu. Untuk selanjutnya, ini bisa kita masukkan sosisnya dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa kita masukkan bumbunya, yaitu garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Dan ini kita masukkan sambil diaduk agar tercampur rata. Dan ini saya tambahkan juga bumbu lainnya, yaitu lada bubuk dan saus tiram. Selanjutnya ini akan saya aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan telurnya. Selanjutnya isian martabak ini akan saya masak hingga telurnya setengah matang. Nah, ini telurnya sudah setengah matang, bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga hangat. Jangan lupa bisa kita koreksi rasanya, jika masih ada yang kurang bisa ditambah. Untuk kulitnya saya pakai kulit lumpia secukupnya. Dan ini sebagian kulit lumpianya akan saya potong menjadi 3 bagian. Untuk bahan perekatnya saya pakai 3 sendok makan tepung terigu ditambah sedikit air, dan ini kita aduk hingga tercampur rata. Untuk cara buatnya, ambil 1 lembar kulit lumpia, tambahkan potongan kecil kulit lumpia di tengahnya, kemudian masukkan isian martabak di bagian tengahnya. Untuk banyaknya sekitar 1,5 sendok makan. Selanjutnya bagian kirinya akan saya lipat dan saya olesi perekat di atasnya. Kemudian kita lipat bagian kanannya hingga menempel. Dan ini akan saya olesi lagi perekat di bagian kedua ujungnya dan akan saya lipat hingga membentuk kotak. Nah, ini hasilnya. Untuk satu resep jadi 13 piece seperti ini. Nah, ini jika martabak kulit lumpianya tidak mau digoreng semua, bisa kita simpan di dalam kulkas ataupun freezer. Untuk menggoreng martabak kulit lumpianya, kita gunakan minyak panas dan api yang sedang. Kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata ya. Nah, ini karena kita tadi memasak isian telurnya setengah matang, jadi setelah digoreng seperti ini, martabak telurnya akan mengembang. Nah, ini kita goreng martabak telurnya hingga kedua sisinya berwarna kuning kecoklatan. Nah, setelah seperti ini, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Alhamdulillah, martabak telur kulit lumpianya sudah matang dan ini hasilnya. Cantik banget ya warnanya. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya, akan saya belah seperti ini. Untuk kulitnya ini renyah banget, kadang pakai kulit lumpia, dan isiannya itu bisa dilihat sendiri. Ini enak banget rasanya, gurih, isiannya bikin nagih. Untuk resep yang ketiga ada martabak lipat. Untuk bahan pertama saya pakai gula pasir sebanyak 2 sendok makan, telur ayam 1 butir, pasta vanili setengah sendok teh. Selanjutnya ketiga bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata dan gula menjadi larut. Setelah seperti ini gulanya sudah larut, sekarang akan saya masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram, tepung maizena 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, soda kue setengah sendok teh, baking powder 1 sendok teh, dan air putih sebanyak 240 ml. Selanjutnya akan saya aduk-aduk semua bahan ini hingga tercampur rata dan menjadi halus. Nah, setelah diaduk-aduk dan adonannya sudah halus seperti ini, akan saya tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan. Nah, setelah seperti ini adonannya sudah tercampur rata, ini sudah cukup ya. Selanjutnya istirahatkan adonannya selama 1 jam sambil ditutup dengan kain bersih seperti ini. Nah, ini adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam, sekarang siap untuk kita cetak. Tapi sebelumnya kita aduk-aduk terlebih dahulu adonannya hingga tercampur rata sebentar saja.
Untuk mencetaknya, siapkan teflon anti lengket dan panaskan terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya tuang adonannya sebanyak 1 sendok sayur penuh seperti ini. Saat kita tuang adonan, pastikan posisi teflonnya sudah panas ya. Dan ini saya menggunakan api yang kecil. Setelah seperti ini, kita tunggu hingga pori-pori martabaknya keluar. Nah, setelah seperti ini, saya taburi tengahnya menggunakan gula pasir agar pori-pori bagian tengahnya bisa pecah. Setelah bagian tengahnya agak kering dan pori-porinya sudah pecah, sekarang akan saya isi menggunakan keju parut seperti ini. Selanjutnya, saya tambahkan juga susu kental manis di atasnya. Dan setelah seperti ini, martabaknya bisa langsung kita lipat. Setelah dilipat seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan untuk bagian kulitnya bisa kita oles dengan margarin agar tetap moist. Dan ini hasilnya ya, martabak lipatnya yang isi keju. Sebelum mencetak martabak selanjutnya, ini kita bersihkan dulu teflonnya menggunakan tisu seperti ini. Kemudian nyalakan kompornya kembali dan panaskan teflonnya. Setelah teflonnya panas, tuang adonannya seperti tadi. Alhamdulillah, martabak lipatnya sudah jadi. Untuk satu resep jadi 12 piece martabak lipat seperti ini. Untuk isian ini bebas ya, bisa diisi keju, meses, atau meses kacang, maupun selai. Martabak lipat ini walaupun bahannya ekonomis, tapi rasanya ini enak banget. Dan ini juga cocok banget buat dijadikan ide jualan. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.